Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa sallallahu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumil ma'ad wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ittaqullah ya ibadallah faqad fazal muttaqun. Saudaraku, ikhwati wa akhwati fillah, kebahagiaan yang sangat kita rasakan bersama manakala kita hidup, waktu-waktu kita habiskan untuk kebaikan. Karena waktu itu akan berjalan terus, tidak akan berulang lagi. Waktu yang menjadi milik kita hanya waktu yang sedang kita hadapi, kita jalankan. Waktu itu ada tiga: al-ams, kemarin; al-an, sekarang; ghadan, besok. Yang lalu sudah berlalu, nggak balik lagi. Ketika kita manfaatkan untuk kebaikan, alhamdulillah. Tapi kalau kita manfaatkan untuk keburukan, innalillah, dan tidak berulang lagi. Ghadan, besok, belum tentu kita sampai hari besok. Waktu kita sebenarnya hanya yang sedang kita jalani, al-an, sekarang. Maka tugas kita ketika kita berada di dalam perjalanan waktu untuk kebaikan, itu disyukuri itu. Alhamdulillah ya Allah, saya sedang sholat di masjid. Alhamdulillah ya Allah, setelah sholat saya duduk sejenak untuk tazkir, untuk cari ilmu, thalabul ilmi. Nanti jalan setelah itu salat isya, alhamdulillah ya Allah. Keluar dari masjid, alhamdulillah ya Allah, saya bisa zikir, bisa jalan. Diingat-ingat. Itulah bagian dari kesyukuran kita dengan nikmat Allah, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat ketakwaan, nikmat sunnah, nikmat hijrah. Manakala waktu-waktu yang ada ini kita manfaatkan untuk kebaikan, lalu kita ingat dan kita syukuri, dan kita selalu khawatir jangan sampai waktu yang ada itu lepas, hilang begitu saja tanpa manfaat, karena waktu itu tidak akan terulang. Kata Hasan al-Basri, wajadtu aqwaman, aku mendapati kaum, golongan. Artinya kalau Hasan al-Basri berarti sebelumnya siapa? Hasan al-Basri itu tabi'in. Tabi'in berarti para sahabat. Aku mendapati beberapa kaum, guru-guruku atau orang-orang sebelumku, mereka itu sungguh-sungguh yahtammuna bil awqat, sungguh-sungguh menjaga waktu itu, asyaddu min ihtimamikum bi amwalikum, lebih daripada kalian menjaga harta kalian, ma'isyah kalian, keduniaan kalian. Umumnya orang karena dia butuh dalam kehidupan, dia tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya, rutinitas untuk mendapatkan ma'isyahnya. Yang kerja di pasar kemungkinan jarang terlambat ke pasarnya, apalagi hari pasaran. Waktunya laris-larisnya
jualan. Gak mungkin telat dia, gak mungkin terlambat. Begitu juga yang macul di sawah dari Lengkong, bukankah mewah semua, mepet sawah? Masya Allah. Itu gambaran. Karena merasa butuh. Tidak mungkin hidup tanpa uang, tanpa penghasilan kerja. Begitulah kata Hasan al-Basri. Dulu kami melihat orang-orang sebelum kami itu mementingkan, ya, menjaga waktu untuk kebaikan itu lebih daripada kalian mementingkan menjaga untuk mendapatkan harta. Kenapa? Karena mereka punya keimanan, punya keyakinan, namanya amanna bil yaumil akhir, bahwa manusia ini akan meninggalkan yang namanya keduniaan ini. Dunia akan tinggalkan dan pindah alam, namanya yaumul akhir, hari akhir. Kalau sudah 50, hati-hati. Apalagi sudah 60, lebih hati-hati lagi. Boten meten-meteni boten. Peringatan. Apalagi sudah lewat 60, bonus itu. Sudah bonus itu. Kata Rasulullah baina sittin wa sab'in. Paling banyak umatku itu rata-rata 60 sampai 70. Apa yang kita persiapkan setelah itu? Ketika kita sungguh-sungguh mencari keduniaan untuk kemaslahatan hidupnya di dunia, biar punya rumah, biar punya istri, biar punya kendaraan, biar anteng, nemen-nemeni kita, sungguh-sungguh. Bagaimana kehidupan yang selamanya besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kalau di dunia hanya untuk beberapa tahun, setelah itu kita tinggal mati. Sudah mati, sudah selesai semua. Kita sungguh-sungguh bagaimana untuk kehidupan yang selamanya. Tidak mungkin kita menyia-nyiakan waktu kecuali untuk kebaikan. Itu sebagai pembuka, saudara. Karena kalau kita tidak mengingatkan diri kita dengan masalah ini, kadang-kadang pikiran kita itu ngelantur kemana-mana, panjang gitu. Wa gharratkumul amani, ayatnya diulang-ulang. Wa gharrakum billahil gharur, ma gharraka bi rabbikal karim, gharra yaghirru, terus di Quran. Artinya banyak manusia yang tertipu. Kalau nggak eling-eling, nggak ngingat terus itu banyak tertipu. Tertipu oleh setan, tertipu oleh nafsunya, tertipu oleh kehidupan dunia. Bahkan tertipu oleh gharratkumul amani. Ini yang paling celaka nih, paling rugi nih. Jadi dia tertipu oleh angan-angannya sendiri. Finansial nggak punya, fisik nggak punya, tapi angan-angannya tinggi, cita-citanya untuk meraih keduniaan, sampai membuat dia lalai untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari setiap waktu yang dia miliki. Ini maka tidak heran jika orang yang cerdas itu di akhir surah Al-Imran apa bunyinya? Alladzina, adalah ayatil liulil albab, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allah sendiri menjuluki ulil albab, orang yang punya akal, orang yang punya, yang cerdas sesungguhnya. Kalau Rasulullah menggarisbawahi al-kayyis man dana nafsahu lima ba'dal maut. Allah dalam akhir surah Al-Imran, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu yang dimaksud ayat itu am ya, bukan hanya khusus kita menyebut nama Allah saja. Artinya dalam setiap keadaan dia berusaha dekat dengan Allah, berusaha ibadah, lahirkan ibadah, sampai aktivitas keduniaan pun itu
jadikan, wujudkan, bentuklah itu menjadi ibadah yang mendatangkan pahala. Datangkan pahala. Bagaimana caranya? Ya sambil zikir. Nyupir, angkot, angdes, karo zikir. Maca Quran. Baca Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Yasin. Yang hobi Yasin. Hafalannya gue tak, ya sudah, baca Yasin. Memang hafalannya itu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, sambil jalan, sambil macul, sambil jualan di pasar, itu salah satunya. Lebih dari itu, lakukan kebaikan-kebaikan. Jangan pernah meremehkan kebaikan apapun, sekecil apapun, lakukan dengan keikhlasan, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagai pembuka, mudah-mudahan kita semua bisa melatih dan membiasakan diri untuk selalu memanfaatkan waktu. Jangan mau kehilangan waktu. Ada waktu untuk kebaikan-kebaikan yang menjadi bekal kita besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sepertinya yang tertulis temanya masih totalitas hijrah. Memang saya lihat tadi pertemuan yang lalu masih sampai di nomor 4. Masih ada beberapa poin totalitas hijrah. Artinya ini sebenarnya ditujukan secara khusus kepada teman-teman yang hijrah dari Islam Jamaah. Karena yang duduk di sini juga veteran hijrawan dari Islam Jamaah. Tapi sebenarnya isinya ya bisa untuk semuanya. Siapapun yang hijrah, memang poin-poin pentingnya namanya hijrah itu berpindah. Tidak dikatakan hijrah berpindah kalau stagnan, tidak ada perubahan. Namanya pindah itu yang ngalih itu ya ada perubahan. Kalau sama dengan yang lalu atau bahkan lebih mundur daripada yang lalu, namanya tidak hijrah. Namanya enggak hijrah. Hakikat hijrahnya atau bahasanya berarti tidak total, tidak totalitas. Maka totalitas hijrah harus dibuktikan dengan sikap yang nomor 5, 1 sampai 4. Lihat tayangan yang lalu, masih ada apa enggak gitu. Yang nomor 5, pembuktian totalitas hijrah, bersemangat mencari ilmu. Mencari ilmu yang benar sebagai gantinya ilmu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di masa lalu. Ya. Bagaimana cara mencari ilmu? Sebagaimana para ulama zaman dulu tetap usaha menulis, mencatat, lalu menghatamkan kitab-kitab para ulama yang sudah ma'ruf, yang sudah dikenal, bukan kitab-kitab bikinan sendiri yang sudah jelas. Baik kitab-kitab usul maupun furu'. Usul adalah akidah. Furu' cabang-cabang ilmu, contohnya adalah fikih, furu'. Serta ilmu-ilmu wasilah, ilmu-ilmu pendukung ilmu usul dan furu'. Kalau ulumul Quran, tajwid, tafsir, kemudian ilmu hadis ada mustalah hadis, fikih ada usul fikih. Kalau mampu ya usahakan longgarkan waktu untuk mendalami ilmu-ilmu itu. Karena apa? Karena dulu ini kita contohkan di Islam Jamaah. Mungkin di golongan lain ya ada juga. Umat itu atau Islam Jamaah, di Islam Jamaah itu dibodohkan. Jadi harus belajar kepada guru, ustadz mereka, tidak boleh kepada yang lain siapapun.
Dan ilmu yang dipelajari ditentukan harus Quran dan hadis. Wah, hebat ini kan. Dengan cara mangkul. Bahasanya mereka begitu. Mangkul itu ada gurunya. Dan tidak boleh dari guru yang lain. Harus dari yang lulusan LC, lulusan Kertosono. Nah, kan Kertosono, Kertosono dekat ini. Perapatan lurus. Harus dari situ. Kalau sudah di situ dites, namanya 1 bulan di situ pengetesannya. Suruh angkat-angkat kotoran dari WC itu, suruh bersihin got, suruh angon wedus mungkin di daerah sini ada, suruh jaga truk, jaga pom bensin, jaga apa itu. Nah, kalau sudah disaksikan manut taatnya, baca Qurannya lancar, lulus dah. Sudah jadi dai. Dai sudah tugas itu. Ya. Ada berapa yang lulus di sebelah situ? Dan ilmu hanya dibatasi mereka. Tidak belajar nahwu sharaf, tidak belajar tafsir. Ya pokoknya itu aja, tulisan. Makanya bagi yang hijrah dulu semangat. Berarti kalau hijrah harus semangat, lebih semangat. Dulu yang namanya pengajian tuh ada pengajian tahunan, namanya asrama. Di sana di Kediri, kalau di sini jarang. Tapi penderasannya di sini. Kalau mau hataman itu di sini terus dulu sebulan 2 bulan. Saya tiap hari ke situ. Karena saya bagian penderes, penderes sebelum disampaikan. Kalau sudah mau ada hataman itu 1 bulan kadang 2 bulan, tergantung kitabnya. Itu yang dikaji kutubus sittah namanya. Tapi yang dimaksud saya tadi pembodohan, semua kitab selain Quran dan hadis menurut mereka itu nggak boleh. Itu kitab karangan, kitab menyesatkan. Padahal kitab-kitab itu sudah disusun oleh para ulama untuk menjaga supaya pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah tidak salah. Alat itu namanya. Ada nahwu sharaf, ada balaghah, supaya kita nggak salah memaknainya. Dibukukan oleh para ulama. Orang yang belajar fikih, belajar juga usul fikih supaya tidak salah. Orang yang mau memaknai Al-Quran, membaca tafsir. Baca tafsir pun itu dipelajarkan lagi usul tafsir, kaidah-kaidah tafsir, supaya kita nggak salah. Ini hanya sekedar makna, tafsir nggak ada rujukannya, apalagi usul tafsir. Jadi tolok ukur untuk mengukur apa yang disampaikan itu benar atau salah nggak punya sama sekali. Maka saya katakan ini poin penting bagi saudara-saudara yang sudah hijrah, saudara-saudari, apalagi Anda mungkin dai dulu, ya, guru bahkan guru pondok, atau paling tidak mubaligh di tingkat kelompok. Kalau Anda hijrah, maka totalitasnya golek pulian. Memang dulu khatamkan makna keterangan Al-Quran itu 1 bulan Ramadan. Nah coba 1 bulan 30 juz itu makna itu wanderet utawi iku atau tulis semua ya, tapi karena sudah terlatih ya banyak yang mampu menulis itu, walaupun direkam dulu terus tulis lagi tuh. Nah, berarti kalau kita hijrah ya harus sungguh-sungguh. Kalau sampai setelah hijrah kok terus koyo kerupuk melempem, ngantuk, sibuk aja, nggak pernah mikir kapan aku hatam usul thalathah, kapan aku hatam usul sittah, kapan qawaid arba,
kapan nawaqid Islam, kapan kitabut tauhid, kapan hamawiyah, kapan tahawiyah, kapan wasitiyah. Nggak ada sama sekali. Terus bilang, aku ini tak pasrah pada keadaan saja. Ini menurut kami ini kurang bersyukur. Apalagi motivasi ilmu itu sangat luar biasa, ya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata Rasulullah. Siapa yang Allah menginginkan orang itu baik, yufaqihu fid din, maka Allah memahamkan dia, menjadikan dia sahibu fikhin, punya pemahaman ilmu yang mendalam. Berarti orang yang sungguh-sungguh mencari ilmu itu pertanda dia orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Siapa yang enggak mengejar kehendak baik? Kehendaknya Allah, masyiatullah, iradatullah gaib. Tapi ada tandanya. Di mana tandanya? Yufaqihu fiddin. Siapa yang sungguh mencari ilmu, walaupun sudah sepuh, dari Lengkong masih bisa hadir, alhamdulillah. Punya kesungguhan, itu alamat baik tuh. Saya dulu punya teman di Masjidil Haram itu, baik di halaqah tahfidz maupun di mulazamah, bahkan di madrasah, di ma'had, namanya Ma'had Al-Haram Asy-Syarif. Banyak orang-orang tua. Itu yang saya sendiri jadi meri. Nek wong sepuh lebih tua daripada saya, punya semangat, dan saya yang lebih muda. Kalau muda sekali enggak, saya sudah anak 3 baru masuk Thalis I'dadi di sana. Karena memang awal datang ya hapelongo tenan. Padahal saya itu sudah mau balik paling top sudah. Insya Allah ya, coba saksinya. Kayaknya nggak ada duanya kayaknya. Perasaannya ngono kuwi, sing nyawangnya ngono kuwi di dalam. Maksud saya duduk di Masjidil Haram loh, farig jiddan, kosong blong ini dari ilmu. Nggak ngerti apa itu fikih, usul fikih, akidah, tauhid, kosong. Malu saya. Sampai saya duduk tuh, kanani bakarun. Aku kok kayak kebo ya. Tapi masih bersyukur sehingga punya kesungguhan. Ya Allah, masih kau bukakan jalan untuk saya. Ya wes, saya cari ilmu yes, rino wengi, tirawangi melekan betul itu. Karena saya merasa Allah buka jalan sekarang, saya bersyukur. Nah, sebagai alamat berarti ini dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi ilmu. Jangan mengatakan saya sibuk, saya tidak mampu, saya sudah tua. Itu ya itu tadi. Saya duduk mulazamah di Syekh Yahya itu 8 tahun. Menghatamkan Ibnu Katsir saja itu 3 kali, hampir 4 kali. Tapi teman-teman saya itu yang asalnya ubannya sedikit sampai ubannya roto. Ya duduk ya. Yes, mocongnya dibuka gitu. Ada yang sepuh itu orang hitam, saya tanya, Asmin, kenapa anda kok betul-betul sungguh-sungguh cari ilmu? Padahal baca aja dia nggak lancar, suruh baca gundulan itu mungkin nggak bisa. Apa jawaban dia? Jawabannya dalil. Atau itu ingin aku itu ingin mlebu surga, auga jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Aku pingin mati di sini, kata dia. Aku pingin mati kalau nyekel kitab, gila, aku pingin mati. Berarti yang dituju di benaknya, walaupun dia nggak punya kemampuan dan dia sudah sepuh, dia pingin mati dalam keadaan cari ilmu karena yakin bahwa orang yang jalan ada di jalan ilmu itu ke surga. Masya Allah. Saya dalam hati, ya Allah, orang ini jauh datang berapa kilo dari Masjidil Haram. Ada yang jalan kaki. Tuh, ini sudah sepuh bawa ceret gitu, bawa gahwa, teh.
Nanti kalau udah minggir dulu, ngeteh dulu, duduk lagi, Masya Allah. Yang kita ambil semangatnya. Nah, bagaimana kita yang masih muda, masih banyak waktu longgar? Wah, aku kerja ya. Kerja sampai jam berapa? Kerja sampai jam berapa kerjanya? Jam 4. Berarti mulai jam 5 sampai jam 10 malam lagi turu toh. Kemana tuh? Jawabannya kan begitu. Masih panjang waktu. Lah apa gunanya aku golek ilmu? Loh, jangan begitu. Lakukan dengan keikhlasan, semangat, lakukan dengan keikhlasan. Kita sedang bergerak itu saja dulu sudah khairukum. Sebaik-baiknya manusia. Anta 'allamal Qur'an wa 'allama. Kita mati dalam keadaan begitu, surga itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi maksudnya jadikan itu rutinitas ibadah. Cari ilmu itu. Apalagi sekarang ya, bisa hadir ke masjid, bisa juga di rumah. Mudah sekarang. Daripada YouTube-nya di setel apa setelannya? Napa? Ijazah palsu wae di rumah. Kak rampung-rampung. Tiwas mikir no ijazah wong urusane kono jangan. Rasa mikir ijazah palsu sampai apal. Pasar pramuka lah, pasar apa. Lo kok yang ngerti ya kelewat. Masya Allah. Saking topnya orang mencari ilmu itu, para malaikat dalilnya apa? Meletakkan sayapnya. Allahu Akbar. Malaikat banyak. Dalam sebuah riwayat saya bacakan dalam Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha." Dunia ini dilaknat. Artinya siapa yang gila dengan dunia, dunia ya harta, tahta semuanya dilaknat. Laknat jauh dari rahmat Allah. Musibah besar orang kalau cinta dunia. Mal'unun ma fiha. Isinya ini juga dilaknat oleh Allah. Artinya bahaya betul kalau sampai kita yang ada di benaknya itu keduniaan saja pikirannya. Illa zikrullah, kata Rasulullah. Kecuali yang dapat menetralkan adalah zikir kepada Allah. Allahu Akbar. Tadi saya sudah nyampaikan di pembukaan. Anda punya mobil, Anda punya motor, Anda punya pekerjaan, Anda punya apa saja, punya rumah. Tidak, kata Rasulullah, tidak diikuti untuk zikir, tidak digunakan untuk zikir, tidak digunakan untuk motivasi beribadah kepada Allah. Laknat itu yang ada. Wa ma walahu illa zikrullah wa ma walahu, dan apa-apa seputar zikir, seputar kebaikan ini. Itu satu, zikrullah. Yang kedua, au aliman, atau orang alim mengajarkan ilmu. Itu baru dia selamat dari laknat dunia. Yang ketiga, kalau nggak bisa, au muta'alliman, belajar. Jadi zikrullah dan yang identik dengan zikir kepada Allah, jadi pengajar kebaikan, pengajar ilmu, atau belajar. Tuh, pilih di antara tiga. Kalau keluar dari salah satu di antara tiga itu mal'un, di mana-mana jauh dari rahmat Allah, ditolak dari rahmat Allah. Allahu Akbar. Maka kita jaga, terutama teman-teman yang hijrah ini, kita ajak untuk semangat dalam ilmu. Nggak usah mikir kapan menyampaikannya. Jadi kalau di Islam Jamaah itu, kalau sudah 1 tahun, 1,5 terus lulus LC itu tadi, lulus Certosono sini, itu sudah ngajar langsung. Ngajari belepotan, mbuh bener, mbuh gak, yang penting lungguh di kursi, moco tulisannya gue. Dan itu nggak pakai aturan itu. Itu menyalahi kaifiyah mencari dan penyampaian. Nggak ada. Dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in sampai sekarang. Kalau ngaca Mekah Madinah misalnya, nggak ada orang
sembarangan cari ilmu terus habis itu langsung manggung 1 tahun setengah, nggak ada. Itu namanya apa namanya? Cara Jawa apa? Aji pengawuran ya. Haji-haji tapi ngawur tenan. Ngawur. Saya setelah ada di Masjidil Haram, ya Allah kok jadi gini ya. Ya memang kita sesali, tapi waktu itu saya alhamdulillah saya dibukakan jalan. Itu kesalahan besar. Ada orang belajar ilmu ada, bukan dikatakan al-ilmu la lirriwayah. Ini kaidah para ulama. Asalnya walakin lirriayah, ra'a yar'a. Ilmu itu dicari, tujuan utamanya bukan untuk jadi perawi, manggung mana-mana, bukan itu tujuan utamanya. Tapi lirriayah, ra'a yar'a, untuk menjaga dirinya, keluarganya, umatnya. Asalnya salah kalau orang bahkan tidak semangat mencari ilmu terus mengatakan, loh aku kan dudu ustad, aku kan nggak punya panggung untuk menyampaikan. Salah itu. Ilmu itu untuk dijadikan fikih, namanya fikhun, ilmu yang ada dalam hati sehingga Allah mengangkat derajatnya, dan untuk menjaga dirinya, jaga dari kesesatan, menjaga dari kemaksiatan, menjaga dari kemunafikan dan seterusnya. Itu ilmu. Itu ilmu. Kalau singkat cerita tadi ya, paling tidak orang kalau sedang mencari ilmu ya sudah, aku golek swarga gitu aja dah. Saya cari surga. Ada seorang syekh masyhur tapi mungkin 100 tahun lebih yang lalu, namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar, salah satu ulama ma'ruf di Damaskus, Syria. Sekarang Syria lagi tidak aman lagi, saudara muslim kita doakan terus, mudah-mudahan Allah menyelamatkan dari rekodoyo Yahudi itu ya memang dalilnya begitu. Memang dalilnya wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Yang namanya Yahudi itu tidak akan berhenti memerangi orang Islam, nggak akan berhenti sampai berhasil memurtadkan. Wala tazalu tattali'u ala khainatin minhum. Kamu tidak akan henti-henti Muhammad akan melihat para pengkhianat dari Yahudi. Dalilnya begitu. Maka tidak ada daya upaya yang paling tinggi kecuali berpasrah kepada Allah. Di samping ikhtiar, ya, mendoakan saudara muslim kita. Semoga Allah berikan mereka kelonggaran, kemenangan, dan bisa mengatasi kekacauan yang ada di negara mereka. Amin. Saya tadi ceramah Syekh Abdurrahman. Ketika Abdurrahman ini adalah tukang gali kuburan, tukang gali kubur. Sampai umur 40 tahun itu penggawainya tukang ngeduk kuburannya, dibayar. Cerita singkat aja, dibagi-bagi. Ketika suatu saat dia mendapati ada 4 orang mikul keranda ini diikuti ibu-ibu perempuan, gak ada yang lain. Dia heran, berarti ini tadi yang pesan kuburan, kok sedikit sekali orangnya. Nah, akhirnya dia seperti biasa, dia bagian nerima mayit dari dalam. Setelah dia letakkan mayitnya itu, kuburan ini berubah menjadi kebun yang sangat indah. Saking indahnya itu sampai dia semaput. Menerima mayit, ngeletakkan mayit itu, kehilangan kesadaran. Dia melihat ada kuda terbang bersama seseorang pakai baju putih membawa rohnya mayat itu. Dia dalam kebun. Karena semaput oleh 4 orang, turun semua. Orang ini dinaikkan dan mereka kerjakan sampai selesai penguburan. Sudah agak siuman terus ditinggal. 6 bulan kemudian Abdurrahman ini, tukang gali kubur ini, mendapati yang seperti itu lagi.
Ada orang hanya dibawa 4 orang terus sama ibu-ibu. Ini kok masih kelingan. Ini kok ya sih 6 bulan lalu nih kurang lebih. Dia turun lagi, dia terima. Terjadi seperti itu lagi. Tapi dia nggak semaput. Kali ini nggak semaput. Dia betul-betul ngelihat tuh. Wah, kebun indah, kayak ada kuda terbang, ada ini indah bagus, orang menyebut. Dia ambil jasadnya, ruhnya, apa namanya, mayit ini. Setelah dia selesai mengubur, dia minta jangan pergi dulu. Saya ada mau tanya nih. Mau tanya apa? Tentang ini, tentang mayit ini. Gimana ceritanya? Kata yang 4 orang, tanya ibu itu. Ibunya di pinggir kuburan, nggak masuk dia. Ibu itu siapa? Nah, itu ibunya itu. Tanya ke ibunya, demi Allah, ibu harus jujur. Saya melihat sesuatu yang sangat menakjubkan. Apa yang Anda lihat? Bukankah ibu 6 bulan yang lalu ke sini? Iya betul kan. Itu siapa 6 bulan yang lalu? Itu anak saya yang belajar, yang mondok, yang cari ilmu, hafidz Quran. 6 bulan yang lalu. Lah yang ini, nah ini juga anak saya. Ini masnya ini. Masnya ini dia nggak cari ilmu, tapi dia kerja. Cuman hasil kerjanya untuk membiayai adiknya. Ada apa katanya? Saya melihat surga bu, untuk 2 anak sama. Nah, terus ibunya, oh ya pantas itu pencari ilmu kok. Ini yang membiayai. Ibunya sendiri nggak heran. Masya Allah. Ini menjadi Abdurrahman ini tukang gali kubur jadi sadar. Ya Allah, berarti orang cari ilmu terdekat sama surga. Dia lempar itu cangkul, macul, wes moh aku saiki. Nanti penggali kubur. Dia langsung datang ke Masjid Jami Damaskus itu yang besar itu. Umawi itu, Masjid Umawi. Langsung dia duduk cari syekh yang paling hebat di situ. Katanya syekhnya, "Mana siapa kamu?" "Ana Abdurrahman." "Abdurrahman dari mana?" "Tukang gali kuburan." "Al-Haffar." Makanya dikasih gelar Al-Haffar. "Mau apa ke sini?" "Mau cari ilmu saya." "Loh, umurmu wis tua ya saya." "Cari ilmu." Nah, terus baru dia ceritakan, "Pokoknya saya harus cari ilmu." Ya sudah. Jadilah dia dalam kurang lebih 10 tahun jadi orang alim. 50. Masyhur kitabnya dalam nahu, dalam apa itu. Padahal baru mulai belajar umur 40 tahun. Itu berkahnya tukang gali kubur itu tadi. Al-Haffar namanya. Abdurrahman Al-Haffar. Apakah kita harus menunggu cerita seperti itu? Kapan aku bisa melihatmu? Jangan. Itu hanya cerita yang memotivasi. Kalau kita percaya dengan dalil, kita aja. Cinta ilmu, suka, senang mencari ilmu. Karena memang cari surga, golek surga tenan. Memang dia aja cari surga. Baik. Yang keenam, totalitas hijrah itu diikuti dengan sifat dermawan dan semangat bersedekah. Baik yang wajib, apa sedekah wajib itu? Zakat, diurus itu dan maupun yang sunnah, maupun sedekah-sedekah sunnah yang lain, amal jariah terutama. Ya, dengan ini khususnya yang Islam jamaah ya, dengan memperhatikan mustahik. Siapa yang harus diprioritaskan? Terutama dalam sedekah sunnah. Perhatikan, wa atidal qurba haqqahu baru wal miskin wabnas sabil. Ada urutannya. Yang ingin saya ingatkan, saya melihat tapi tidak banyak memang. Setelah hijrah, teman-teman yang dari Islam jamaah terus nggak semangat bersedekah, nggak punya perhatian, nggak punya himmah kayak dulu. Padahal dulu di Islam jamaah itu dipaksa, diperas, suruh nyetorkan 10%. Karena dijamin surga. Wos, teman-teman itu sudah yakin makanya. Mau dia. Keadaan sakit, keadaan kekurangan, karena pokoknya nyerahkan tetap. Nah, setelah hijrah dia katakan, wah persenan itu bid'ah. Wah itu bid'ah. Tapi terus jadi orang pelit.
Ini salah. Persenannya itu yang salah. Yang diperintah sedekah sunnah bukan zakat diwajibkan, itu salah. Tapi sedekah sunnah semangat menjaga sedekah yaitu kewajiban. Kewajiban. Ya. Wah, berarti saya tak persenan lagi. Angger kita nggak mewajibkan kepada orang lain, wajibkan diri sendiri boleh saja. Berarti orang yang punya sawah di Sahih Bukhari, hasilnya dibagi berapa tuh? Yang ada suara di mendung itu. Iski hadi kota fulan. Sirami kebunnya si fulan. Lalu mendung itu geser terus nyirami hanya kebunnya orang. Lah yang dengar suara itu datang kepada yang punya kebun. Mengherankan, ajaib tenan. Ada suara dari mendung nyirami sawah mutok. Lah tak delok ki tenan sawah Anda saja. Hujan di situ atau hujan di galengan, terus ngalirnya galengan itu nggak ke yang lain-lain, ke sawah orang itu. Sebenarnya rahasianya apa? Kata yang punya sawah, rahasianya saya bagi 3 hasil panen ini. Selalu begitu. Yang sepertiga untuk saya dan keluarga untuk makan minum. Yang sepertiga untuk sedekah. Yang sepertiga untuk mengelola sawah ini lagi, untuk benih dan lain-lain. Setiap hasil begitu. Berarti kalau sepertiga berapa persen? 33,3%. Tapi itu semangat pribadi mewajibkan dirinya, boleh. Tapi kalau di Islam jamaah kan dari nasihat ijtihad Bapak Imam kepada satu-satunya jamaah ketika mendapatkan rezeki supaya memerlukan infak sedekah 10%. Yang tidak mampu di bawahnya 7,5%. Nanti sudah ditentukan nisabnya. Maka saya mengingatkan teman-teman, setelah hijrah kebiasaan bersedekah jangan hilang. Hanya yang bid'ah-bid'ah itu dibuang. Kalau kita bersedekah ya semangat bersedekah. Sebagaimana motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah sedekah. Jangan menunggu kaya, jangan menunggu lebih, jangan menunggu punya. Yang namanya ahli sedekah itu memang dia senang bersedekah sesuai dengan apa yang dia miliki. Apa harapannya? Ya ibn Adam, anfik unfik alaik. Dulu ini dalil pegangan saudara yang dari Islam jamaah. Dulu saya merasakan, bahkan saya tukang doktrin menyampaikan orang, kalau kamu sedekah pasti rezekinya lancar, sehingga persenan itu habis ringan aja. Mau sumbangan masjid suruh sumbangan korban, suruh kirim foto merah 1000, wah semangat. Karena yakin Allah mengganti. Dalil itu enggak mansuh itu, ada memang. Dan dulu ada orang mengatakan sering dicontohkan, itulah yang rajin persenannya jadi sugih, jadi lancar. Allahu alam. Tapi menurut dalil orang yang berada dalam kesesatan, kesalahan, kalau rezekinya lancar itu istidraj. Nah kita sudah hijrah dari kesesatan model sedekah-sedekah yang nggak benar ini. Maka boleh kita berharap, yakin Allah mengganti itu harus ada. Maka senangkan sedekah. Coba lihat bagaimana para sahabat, contoh. Sahabat ketika bersemangat bersedekah berarti mereka terdidik oleh Rasulullah. Berarti termotivasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah contoh. Ketika beliau mau berbuka puasa, hari itu puasa. Hanya ada kurma sedikit, datang orang minta. Mungkin 1, 2, 3 kurma. Kata yang pembantunya, Sayyidah, kok jenengan kasihkan, jenengan lak poso. Kata Sayyidah, tawakkalna ala Allah. Sudah, tawakal aja kepada Allah. Berarti apa yang kira-kira? Nggak ada kekhawatiran nggak bisa berbuka. Berarti apa yang diharapkan? Nanti Allah ganti. Nggak lama betul ada orang nganter
daging cara saiki daging roti pembandingan. Ini banyak mana dengan yang tadi? Mungkin niki Khalifah Ali. Kalau kisah Sayyidah Aisyah ahli sedekah itu luar biasa. Beliau hanya punya anggur, ada berapa butir untuk dimakan, 1 butir dikasihkan orang. Kata yang lihat 1 butir anggur, kagem nopo damel nopo sedekah kok hanya 1 butir, 1 buah anggur sitok digolekno wong sing gelem nampa disedekah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kam marratan hadha min darratin mithqala darratin. Berapa kali lipat 1 buah anggur ini besarnya dibandingkan semut ireng. Padahal faman ya'mal mithqala darratin khairan yarah. Masya Allah. Siapa yang mengamal kebaikan hanya seberat semut hitam, maka besok ditampakkan oleh Allah. Kalau itu sedekah sampai 1 buah kurma sampai seperti gunung besarnya, lipatannya, pahalanya. Allahu Akbar. Berarti apa yang mau kita ambil? Berarti sedekah itu harapannya yukridullaha qardan hasana. Kalau mengharap berkah di dunia pasti, karena sedekah itu pasti memberkahi harta. Tambah hartanya, tambah barokahnya. Jadilah ahli sedekah karena termotivasi oleh dalil, oleh motivasi Rasulullah. Diganti, diberkahi hartanya, senang sedekah. Khalifah Ali pagi belum sarapan, dalam keadaan keluarganya lapar, nggak punya gandum. Mau ke masjid, bilang sama Fatimah, ini saya tinggali 6 dirham, belikan gandum. Pergi ke masjid. Sampai di masjid duduk sebentar, ada orang miskin minta-minta. Miskin minta kepada Khalifah Ali. Kata Khalifah Ali kepada Hasan atau Husain, balik ke Ummi, minta 1 dirham aja untuk ngasih orang ini, kasihan. Anaknya ke ibunya, ke Sayyidah Fatimah. Kata Sayyidah Fatimah, ini sampaikan ke Abi, kalau sampai dikurangi nggak dapat gandum. Gandumnya 6 dirham, nek dikurangi gantung. Anaknya balik, kata Khalifah Ali kepada Hasan atau Husain, balik ke Ummi, ke Ummi minta semua. Abi minta semua itu 6 itu. Ketahuilah bahwa kita adalah keluarga yang lebih cinta akhirat daripada dunia. Padahal nggak punya beras, mangan opo yo ora roh. Yang mau kita ambil, betapa yang namanya sedekah itu betul-betul jenis ibadah yang para sahabat itu bersemangat. Cari berkah, cari ganti dari Allah, cari surga. Seperti itu. Hasan datang kepada ibunya, Ummi, katanya suruh minta semuanya. Loh, piye dia jalan kabeh? Kata Abi, kita ini bukan orang pecinta dunia, kita cinta yang ada di sisi Allah. Nama Sayyidah Fatimah kalau sudah dibilang begitu nggak usah diulangi, itu kayak no ya wes bawa sana. Lah dikekno kabeh, dikasih semua sama orang miskin ini, sama Khalifah Ali. Habis itu apa? Setelah orang miskin pergi, tidak lama ada orang datang. Siapa yang beli kuda saya? Siapa yang beli kuda saya? Ada orang, kata Khalifah Ali, saya. Dari dalam, aku, padahal nggak punya uang, tapi utang ya. Utang ya. Berapa harganya? Harganya dalam sebuah riwayat, kalau saya nggak lupa, 60 dinar. 60 dinar. Kudanya bagus, kudanya. Ya wes, tapi saya utang dulu ya. Ya, karena yang utang Khalifah Ali ya percaya aja. Nggak pun. Ya wes, talenono di situ, parkirkan depan masjid. Pergi orangnya. Nggak lama orang datang ngelus-ngelus jarane. Sopo sing jarane iki? Wah, apik meni. Bagus sekali. Aku ditol ora? Dijual apa enggak? Dijual. Piro? 600 dari 60, 10 kali lipatnya, 600 dinar. Wah kayak itu. Katanya, wah apik iki, enggak apa-apa.
Tak bayar, bayar kontan. Datanglah yang jual tadi, sauri, turahane, dikasihkan ke Hasan, balik ke ibu, kasihkan Umi. Kasihkan Umi. Ini dia janji Allah dan janji baginda ayah kita. Kata Khalifah, sampaikan dong. Masya Allah. Artinya yang mau kita ambil hikmah saudara, bahwa dalil-dalil bab sedekah ini ya memotivasi kita untuk menjadi ahli sedekah dalam kondisi apapun. Kalau mau berharap, berharap ganti dari Allah. Bahkan yang paling sedekah paling tinggi itu dikatakan apa? Al-juhdul mukil. Sungguh-sungguhnya orang yang mukil, yang sedikit. Jadi dia nggak punya, dia lagi butuh. Dalam riwayat lain katakan syakhihun, dia pelit, dia lagi butuh, muhtaj, syakhi, sedikit kan. Tapi dia berani, dia keluarkan itu pahalanya luar biasa. Dan banyak cerita-cerita yang berani melakukan seperti itu di dunianya oleh Allah diberikan pertolongan banyak. Senang sedekah dengan mencari ridha Allah. Terus terakhir menutup bagi yang hijrah terutama dari Islam Jamaah, yang dulunya para dai. Para dai itu kalau di dalam namanya mubalek gitu. Jadi mubalek dijawake jadi mubalek. Nek wedok mubaligot. Karena kan mubalighah kan itu. Ya. Semangat dulu berdakwah padahal sesat, ngajak kepada kesesatan, tapi perasaannya wis. Makanya kan organisasi dibentuk itu lembaga dakwah Islam. Ya semangat. Apa dulu semboyannya? Menyelamatkan manusia dari neraka, mengajak mereka pasti ke surga. Semangat berdakwah ya. Family-familinya itu mulai target, pokoknya harus sampai masuk jamaah semua, itu bahasanya, sampai baiat semua. Nah sekarang setelah hijrah kita kan tetap melihat tuh ada kesesatan di mana-mana. Padahal sama-sama muslim mas saudara kita, teman kita. Apakah sekarang kita diam terus menangis yang penting aku selamat dewi? Enggak, itu namanya enggak hijrah namanya. Dulu yang sudah biasa berdakwah, berdakwahlah. Jangan mengatakan wah itu kewajibannya ustadz. Enggak. Kita semua punya kewajiban apa? Man ra'a mungkaran fal yughayyirhu biyadihi. Siapa saja yang melihat kemungkaran harus bisa merubah dengan tangannya sendiri jika mampu. Amal lam yastati' fa bi lisani. Kalau enggak mampu dengan lisannya. Wa lam yastati' fa biqalbi wa dzalika at'aful iman. Paling rendahnya iman. Mau kita jadi orang kok imannya kok paling rendah, itu at'aful iman. Itu bukan motivasi dari Rasulullah, peringatan itu. Kalau hanya hatinya tok yang ingkar, nggak berani berbicara, nggak berani berdakwah, itu iman sangat lemah kata Rasulullah. Ya kita nggak mau dong menjadi orang iman kok lemah imannya, ingatnya semangat. Nah dakwah apa tujuannya? Amal jariah. Kalau kita berhasil merubah pemahaman seseorang menjadi baik, yang bid'ah ke sunnah, syirik ke tauhid, ya, yang asalnya imam-imaman jadi ngerti betul, ah, ini salah, baiat ini salah. Ya semangat, orang mendapatkan hidayah. Kita punya amal jariah, amal kebaikan setelah itu yang dia lakukan kita dapat. Dia bebas dari kesesatan itu kita dapat. Ilmu namanya ilmin yuntafa'u bihi. Ngasih ilmu, ngasih pengetahuan. Maka jangan berhenti untuk berdakwah sesuai dengan levelnya. Mungkin teman-teman ini ada sebagian itu yang minder karena sudah tahu bahwa ternyata para penyampai itu harus punya kapasitas, tidak boleh sembarangan kan begitu. Nah maka saya mengingatkan, yang sudah biasa belajar dulu ya belajar lagi, sungguh-sungguh belajar, nanti kan naik kemampuannya sehingga nanti bisa berdakwah di mana-mana. Yang membutuhkan ustadz, guru, penjelasan tentang sunnah atau sangat banyak, dan levelnya itu di mana-mana ada. Kita dapat satu orang bersyukur, saya dapat amal jariah.
Dulu saya kalau selama di Islam Jamaah perasaannya begitu, berdakwah itu punya semangat. Karena apa? Karena ingin amal jariah. Sekarang coba kanan kiri kita yang sunnah, yang cinta sunnah berapa orang, berapa persen? Masih banyak saudara-saudara muslim kita. Bahkan yang non muslim juga masih banyak. Berarti peluang untuk berdakwah masih luas. Maka yang hijrah yang dulunya dia sebagai mubalighah itu tadi jangan berhenti, tetangganya, saudaranya, terutama yang masih ada di Islam Jamaah, karena Anda termasuk yang mengerti kemungkaran yang ada di dalam. Seperti saya pernah ditanya, kenapa jenengan itu setiap manggung kok mesti nyentil terus, orang tahu lali jadi mesti enek sidik. Saya katakan, saya yang ngerti kemungkaran mereka. Kalau nunggu orang lain enggak. Dan saya yang punya kewajiban mengingatkan mereka. Sungguh tidak ada niat untuk menghina, enggak. Kalau saya bercerita jadi mereka supaya mereka dengar, barangkali dari orang lain, mendengar orang lain sudah oh tiba Islam Jamaah itu begitu. Sehingga ketemu jari Ustadz Khalil kamu gini kan, paling tidak mungkin ada orang sadar lewat itu. Itu niat kita. Niat kita. Namanya itu berdakwah. Berdakwah kepada yang lain-lain. Saya ingatkan ya, berdakwah misalkan di forum masjid seperti ini sudah ada pengajar rutin, kita nggak punya panggung. Loh, tukang becak banyak, tetangga kita banyak, yang di pasar banyak, kenalan kita banyak. Jangan mengatakan nggak ada ruang dakwah. Ruang dakwah itu saudara kita semua. Al muslim akhul muslim. Selama dia muslim, dia masih saudara kita, dia berhak. Maka kita bergerak kemana kita mampu berdakwah, meluruskan manusia, mengajak manusia kepada sunnah, kepada tauhid, menghilangkan kesyirikan. Saya tanya, di negara kita, nggak usah negara yang melakukan kesyirikan tidak merasa melakukan kesyirikan masih banyak apa tidak? Banyak sekali, masya Allah. Merasa ibadah, bahkan merasa surga. Kalau ditanya jawabannya apa? Haula'i syufa'una indallah. Mereka adalah syafi'ina wa syafi'ina indallah, begitu. Mereka penolong-penolong kami di sisi Allah. Ternyata ibadahnya sudah dibagi kepada kuburan, kepada orang-orang yang sudah mati dan lain. Masih banyak. Nah itu kalau kita tidak bergerak, yang kita mampu, yang kita tahu ini, kasihan mereka. Kasihan. Itu contoh yang nyata, berarti peluang untuk berdakwah itu masih luas. Yang namanya hijrah total, jangan hijrah terus nggak peduli. Ada yang saya tanya, kenapa sampean dulu mau balik daerah guru pondok, kok saiki kok vakum, kaya wong ra ngerti apa-apa blas. Saya tanya gitu. Terus ora urus blas karo dulure sing sik jokam minggu sampean menengah iku, dalil sampean apa? Dalil sampean apa? Dia menjawab, wa'arid anil jahilin. Napa maknanya? Berpalinglah dari orang-orang bodoh. Lah sampean nyekeliku, dalil sampean. Lah su man ra'a mungkaran falyughayyirhu bi yadihi, mana dalil? Menengah. Sampai akhirnya sadar, nggak bisa. Wa'arid anil jahilin itu berpaling dari orang-orang bodoh yang sudah di amar ma'rufi, yang sudah didakwai tapi dia menentang, bahkan mau mencelakai kita. Itu boleh, kita sudah uzur, sudah selesai. Ya, baru kita berpaling. Atau orang bodoh, kalau kita amar ma'rufi, kalau kita nasihat justru dia balik menyerang kita, berbahaya. Mungkin itu. Tapi kalau terus katakan, wong bodoh-bodoh kabeh wis jahil wis njarno ae. Salah itu. Salah memahami. Jadi saya ingatkan, peluang dakwahnya masih panjang, masih lebar. Marilah semangat untuk berdakwah. Alhamdulillah, semoga apa yang bisa disampaikan malam ini jadikan tambahan pengetahuan untuk kita semua. Barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada bahasa atau sesuatu penyampaian kurang berkenan. Barakallah, cakap nggih.
Ya, jazakumullah khair. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.